sekarang kita akan berlanjut ke hewan ovovivipar. Nah, ada ovipar, ada vivipar. Sekarang kita ke ovovivipar. Berarti artinya apa itu ovovivipar? Kalau ovipar kan bertelur, kalau vivipar beranak. Kalau ovovivipar kita gabungkan menjadi hewan yang beranak dan bertelur. Nah, hewan ovovivipar ini atau hewan yang bertelur dan melahirkan ini, pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuklah telur. Nah, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Jadi awalnya itu pembuahannya, habis pembuahan antara sel sperma dan sel telur ini bertemu, kemudian menjadi sebuah embrio di dalam perut. Nah, embrio di dalam perut ini lama kelamaan akan menjadi zigot. Nah, zigot ini berada di dalam telur si induk betina. Kemudian makanan zigot ini adalah dari makanan di dalam telur tersebut. Jadi zigot di dalam telur itu memakan telur-telurnya agar si zigot yang di dalam telur ini akan menjadi besar atau bertumbuh. Kemudian setelah telurnya ini dimakan terus sampai habis, nah si zigot ini kan menjadi besar. Nah, besarnya si zigot ini atau pertumbuhan si zigot ini akan menjadi sebuah janin. Jadi habis bertelur, habis telurnya tadi dihabiskan oleh zigotnya itu tadi, nah si zigot ini akan menjadi janin. Nah, janin ini dilahirkan oleh induk si betina seperti hewan vivipar yang lain, yaitu melahirkan seperti hewan tersebut. Nah, perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan vivipar adalah sumber makanan dari embrionya. Kalau hewan vivipar tadi makannya kan dari plasenta induknya, sedangkan kalau hewan ovovivipar ini makannya dari telur dihabiskan terus kemudian menjadi sebuah janin. Nah, contoh hewan ovovivipar adalah ular, kadal, cucut pasir. Nah, sekarang setelah tadi perkembangbiakan secara kawin, sekarang kita ke perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Nah, individu yang dihasilkan memiliki sifat persis atau sama dengan induknya. Contohnya hewan yang berkembang biak secara vegetatif itu biasanya hewan yang berada atau hidup di air. Contohnya seperti anemon laut, hidra, dan amuba. Nah, ini adalah anemon laut. Tunas anemon laut tumbuh pada tubuh induknya. Ketika tunas sudah dapat hidup atau hidup sendiri atau hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari induknya. Jadi, kalau si anemon laut ini kecilnya itu tumbuh pada tubuh induknya. Setelah dia sudah bisa mandiri atau sudah bisa mencari makan sendiri, dia akan memisahkan badannya dari badan induknya. Jadi dia udah bisa mandiri, bisa hidup sendiri, bisa cari makan sendiri, sudah tidak bergantung sama orang tuanya lagi. Sekarang hidra. Hidra itu tunas kecil hidra itu tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya. Lama-lama itu tunas itu akan lepas dari induknya dan tumbuh menjadi hewan dewasa. Ini adalah contoh hidra. Mulai dari hidra kecil, kemudian hidra berkembang biak secara vegetatif. Nah, lama-kelamaan akan tumbuh sebuah tunas hidra atau hidra baru menempel pada induknya. Kemudian dia akan bertumbuh atau berkembang, lama-kelamaan dia sampai bisa hidup sendiri atau mandiri. Dia akan melepaskan tubuhnya dari tubuh orang tuanya atau tubuh induknya. Ini adalah amuba. Amuba juga sama seperti hidra atau anemon laut lainnya. Dia berkembang biak secara vegetatif. Dia awalnya itu sendiri, kemudian berkembang biak secara vegetatif, mempunyai tunas atau individu baru atau amuba baru, tetapi masih menempel di amuba induknya.
Nah, lama-kelamaan amuba yang baru ini dia bisa mencari makan sendiri, dia bisa mandiri sendiri, hidup sendiri, dan akan melepaskan tubuh dari tubuh induknya. Nah, ini yang terakhir, kita akan membahas mengenai fragmentasi. Apa sih fragmentasi itu? Fragmentasi adalah cara berkembang biak dengan cara pemisahan atau pemutusan. Kedua tubuh yang telah putus dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah pada cacing pipi. Nah, cacing pipi ini cara berkembang biak secara fragmentasi atau memutuskan dirinya untuk mendapatkan individu baru. Jadi cacing kecil ya, dia lama-kelamaan akan mengalami fase namanya fragmentasi atau memutuskan sebagian tubuhnya agar membentuk suatu individu baru atau tubuh baru dari tubuh yang sudah diputuskan ini tadi. Nah, oke anak-anak, itu tadi adalah penjelasan Pak Rizky mengenai perkembangbiakan hewan. Semoga bermanfaat bagi kalian, khususnya untuk anak kelas 9 yang sebentar lagi atau beberapa bulan ini akan melakukan ujian akhir sekolah dan ujian akhir negara. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Sebelumnya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.